Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kaum muslimin jamaah masjid Darul Arqam Gorontalo yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, iman dan Islam. Karena hanya dengan nikmat itu kita dapat dengan ringan langkah melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in, wa tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang berbahagia, pada ayat pembuka tadi kami menyampaikan salah satu surat di dalam Al-Quran, salah satu ayat dari surat Ali Imran ayat 135 yang berbunyi, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yushirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Menurut tafsir para ulama, ada dua dosa besar yang terkandung di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah dosa fahisyah, yang kedua adalah dosa zalim. Apa perbedaan kedua dosa itu? Dosa zalim adalah dosa yang apabila dilakukan dampaknya hanya mengenai diri sendiri. Akibatnya ditanggung oleh diri sendiri. Contohnya ketika Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah khuldi yang dikenal telah melaksanakan sesuatu yang bersifat zalim. Kemudian Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa zalim karena berakibat pada diri sendiri, maka untuk menghapusnya cukup
dengan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosa yang kedua di dalam ayat surat Al-Imran 135 itu adalah Malladina idza fa'alu fahisatan. Dosa fahisah atau perbuatan keji. Apa itu dosa fahisah? Dosa fahisah adalah dosa yang apabila kita lakukan, dampaknya tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga berdampak pada orang lain, baik perorangan, sekelompok masyarakat, kabupaten, provinsi, bahkan seluruh Indonesia. Apabila kita melakukan dosa fahisah, maka bisa jadi mereka akan terkena dampaknya. Contohnya, semua perbuatan yang merugikan orang lain, menipu, membohong, memanipulasi, mencuri, membunuh, menganiaya, memfitnah, mencela, korupsi, suka menyalah-nyalahkan orang lain, bergibah, berzina, dan lain-lain sebagainya. Untuk dosa jenis kedua ini, dosa fahisah, maka tidak cukup dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus meminta maaf kepada orang-orang yang disakiti. Dan kalau orang-orang yang disakiti itu terjadi kerugian material, maka harus dikembalikan. Jika tidak, maka berapapun tahajud yang kita lakukan, pertobatan yang kita minta kepada Allah, tidak akan diampuni sebelum kita mengganti kerugian kepada orang-orang yang kita zalimi. Dapat dibayangkan, jika yang kita zalimi satu orang, tentu lebih mudah. Tetapi bagaimana jika kita zalimi banyak orang, satu negara, tentu sangat sulit untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya zalim terhadap kehormatan saudaranya atau suatu kaum atau suatu kelompok apapun, hendaklah ia meminta kehalalan maaf pada hari ini selama masih di dunia, sebelum datang hari yang akan ketika itu tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita tidak meminta maaf selagi di dunia akibat dosa fahisah, maka di akhirat kelak kita akan menghalangi kita mendapatkan surga. Bahkan jadi kita akan masuk orang yang bangkrut, karena pahala amalan kita akan berpindah kepada orang yang kita zalimi. Dan jika pahala amalan kita habis, maka dosa orang yang kita zalimi akan dipikulkan kepada kita. Itulah orang yang bangkrut, bangkrut yang sesungguhnya. Kaum muslimin yang berbahagia, kita baru saja menyelesaikan perhelatan akbar, pemilihan umum yang telah kita lalui bersama. Semoga kita di dalam perhelatan itu tidak melakukan dosa fahisah yang begitu sulit untuk mendapatkan ampunan, apalagi yang mengalami kerugian banyak orang. Marilah sama-sama untuk kita tetap berjalan pada pedoman dan aturan yang ada, yang menunjukkan bahwa kita adalah
pemimpin-pemimpin pelaksana negara yang adil dan bukan yang zalim. Demikian khutbah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antar wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Allahu akbar.